Menjadi aktivis gereja yang militan, saudara-saudara dituntut melayani dengan kasih, bukan dengan kewajiban. Militansi dalam pelayanan bersumber dari kasih kepada Tuhan, bukan sekedar kewajiban atau mencari pengakuan dan sensasi. Karena ada banyak orang yang hari ini melayani, ya bukan melayani dengan kasih, namun sudah melayani cari sensasi atau sekedar kewajiban. Mari kita memandang pelayanan lebih dari sekedar tugas dan kewajiban. Tampil secara teknis itu perlu, tapi lebih daripada itu, pelayanan harus memiliki hati seorang hamba. Yang melayani dasarnya adalah kasih yang tulus pada Tuhan dan sesama, bukan untuk mendapatkan pujian dan pengakuan manusia. 16 ayat 16-17 katakan begini, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Itu kata kitab Yohanes ya. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa saja yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat 17 katakan begini, aku memerintahkan semua ini kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Love one another. Kasihilah seseorang akan yang lain. Ya, itu saja. Sudah cukup susah kita lakukan. Mengasihi satu dengan yang lain sangat susah kita lakukan. Ia berkata agar kita saling mengasihi. Seperti dia bilang, aku telah mengasihi kamu. Ini adalah perintah yang mutlak. Kalau ini perintah, mengapa sulit kita lakukan? Karena tidak ada yang bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Nggak ada. Mana ada orang yang bisa mengasihi sama seperti Yesus mengasihi saudara-saudara. Ya, dia mau disalib demi kita, dia mau merelakan nyawanya, disiksa, dihianati semuanya hanya untuk demi saudara-saudara. Ia meninggalkan kenyamanannya, ia meninggalkan semua yang terbaik di surga. Dia pergi ke bumi untuk saudara-saudara. Ini penting, perlu kita tahu karena kasihlah yang membuat seorang bisa bertumbuh. Apa beda saudara antara suka dan mengasihi? Ya, kalau kita suka setangkai bunga, kita akan cabut bunga itu kan. Tapi berbeda, kalau kita menyayangi bunga itu, kita ini ingin menyiramnya tiap hari atau merawatnya. Di tengah dunia yang makin kacau ini, saya mau bilang saudara bahwa mereka memang perlu melihat Tuhan. Tapi sebagaimana 1 Yohanes 4:12 katakan tadi, tapi mereka tidak bisa melihat Tuhan. Kecuali melalui saudara-saudara. Yaitu lewat bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Mereka tak bisa melihat Tuhan kecuali melalui saudara-saudara. Ya, yaitu lewat bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada cara lain selain memperlihatkan pada orang bagaimana kasih Tuhan itu hidup dalam saudara-saudara. Biarkan kita menjadi gambaran Kristus yang hidup. Kita bukan cuma disuruh melayani Bapak Ibu. Tapi amat lebih penting selain melayani, saudara-saudara aktivis yang militan ini bukan cuma disuruh melayani, tapi saudara-saudara disuruh menghasilkan buah. Dan Bapak Ibu tahu enggak, bahwa berbuah itu berat, ya, beban itu dan berat. Coba perhatikan dahan yang berbuah lebat, ya, itu berat kan? Dia menahan buahnya begitu banyak, semakin lebat dia berbuah, semakin berat itu bebannya. Ya, tapi dia nikmati itu buahnya. Tapi bayangkan buah dari sebuah pohon itu, sebuah dahan itu dinikmati banyak orang. Dia akan membuat yang lain segar. Melayani itu tidak gampang. Ya, mereka sering menekankan melayani. Mereka menekankan bahwa seorang bisa tetap aktif melayani. Namun jika berhenti bergantung penuh pada Tuhan, jika pelayan tersebut berhenti bergantung pada Tuhan, dia tetap melayani, tapi jiwa pelayan tersebut bisa perlahan mengering ketika dia berhenti bergantung pada Tuhan. Karena apa? Pelayanan menjadi sebuah rutinitas, sebuah kewajiban sama seperti saya bilang tadi. Atau bukan cuma mengering, tapi bahkan dia burn out. Sekali lagi Bapak Ibu, mari melayani dengan kasih, bukan karena dilihat pemimpin. Bukan karena dilihat orang, atau bukan karena kewajiban kita.